ketika kita menggunakan satu bahasa, maka bahasa itu harus dipahami dulu apa maksudnya. Jadi harus dipahami dulu apa maksudnya. Kalau maksudnya Maulana itu sebatas Tuhan kami, itu boleh. Tapi kalau maksudnya Tuhan kami, itu tidak boleh. Ya. Atau maksudnya adalah pelindung kami, zat yang maha melindungi, itu tidak boleh. Maka setiap kata-kata yang ada itu harus dilihat dari sisi niat dan maksudnya. Contoh, dalam bahasa sehari-hari kita juga sering mendengar orang mengatakan almarhum. Almarhum itu kalau secara bahasa itu keliru. Kenapa? Karena orang mati ini dirahmati, ada alif lam, ada kepastian orang mati ini dirahmati. Padahal kadang yang disebut orang mati ini matinya dalam keadaan ya, su'ul khotimah, nampak oleh kita melakukan kesyirikan mati. Lalu kemudian orang tetap menyebut almarhum. Beda agama disebut almarhum. Nah, gantung sendiri disebut almarhum. Itu tidak ada niat mereka menyebut. Saya sudah survei kecil-kecilan. Kenapa kok jangan disebut almarhum? Loh, sudah mati toh? Oh, ternyata maksudnya sudah mati. Maka berarti tidak kita pahami sebagai bahasa aslinya, tapi kita pahami maksud orang yang mengucapkan. Karena maksud orang yang mengucapkan ternyata bukan dirahmati, maksudnya orang sudah mati. Oh, maksudnya gitu. Maka sama juga ketika mengucap tadi apa sebagai nabi disebut sebagai Maulana. Itu maksudnya apa? Nah, Tuhan kami, apa Tuhan kami, apa-apa. Nah, maka ini kembali kepada maksud. Karena ini diucapkan di luar sholat itu boleh ada variasi. Di luar sholat, di luar ibadah yang tauqifi. Dalam ceramah itu termasuk ibadah yang sifatnya di situ bukan sesuatu yang tauqifi. Tauqifi itu mengikuti paket yang sudah dituntunkan. Jadi boleh sholawat salam mugi konjuk dumateng kanjeng Nabi ditambahi kanjeng, boleh. Kepada Sayyidina, tidak masalah. Karena ini dalam ceramah. Tapi kalau dalam sholat jangan ditambah. Dalam adzan jangan ditambah. Wa asyhadu anna sayyidana. Geger mengko. Tidak usah ditambah. Dalam sholat juga Allahumma sholli ala Muhammad, tidak usah ditambah sayyidina. Tapi kalau ceramah jenengan mau tambah sayyidina, monggo. Karena dalam ceramah itu bahasanya tidak diatur. Artinya selama itu tidak melanggar tuntunan agama boleh menyebut sayyid, karena memang Nabi itu sayyid. Menyebut sebagai pemberi syafaat, karena memang Nabi itu nanti diizinkan memberi syafaat, itu monggo saja. Tetapi kalau di dalam sholat jangan sampai Allahumma sholli ala sayyidina wa syafi'ina wa habibina. Oh, sholat kok malah deleweran. Baik, tidak perlu ditambah. Cukup Allahumma sholli ala Muhammad. Adzan juga gitu. Adzan ditambahi repot, wa asyhadu anna sayyidana habibana. Nah, dan seterusnya. Saya ngrungokake ya iki adzan apa gitu kan. Baik, jadi begitu nggih. Untuk yang Maulana tadi kembali kepada niat. Karena lafadz Maulana di sini maknanya tidak hanya tunggal, punya makna-makna yang lain, sehingga berpotensi punya makna yang lain. Tapi dalam ibadah tauqifid, dalam min umuri ta'abudi, dalam urusan-urusan ibadah yang sudah ada aturannya, tidak boleh. Tetapi dalam ceramah-ceramah jenengan menggunakan variasi dalam mengucapkan sholawat, basa Jawa, basa Indonesia, basa Inggris. Nah, panutan kami, junjungan kami, teladan kami, begitu dawa nganti 10 ya oleh. Tidak masalah. Wallahu a'lam bishawab.